Selanjutnya, ketentuan mengenai benda milik anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, atau orang yang dalam keadaan tidak hadir. Benda-benda milik anak belum dewasa, orang-orang di bawah pengampuan, dan orang dalam keadaan tak hadir tak dapat dibebani hipotek. Ini ketentuan pasal 1170. Kecuali terdapat alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk memahami ketentuan tersebut, harus kita pahami ketentuan mengenai anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dan orang yang tidak hadir. Dalam KUH Perdata banyak diatur mengenai keadaan anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dan keadaan orang yang tidak hadir. Orang tidak hadir di sini adalah orang yang meninggalkan tempat untuk kurun waktu yang lama dan tidak diketahui kabar beritanya. Sebagai contoh terkait dengan anak belum dewasa dalam ketentuan KUH Perdata tentang perwalian. Di sana bahwa seorang wali yang akan menjual atau menjaminkan suatu benda milik anak belum dewasa harus mendapatkan kuasa untuk itu berdasarkan penetapan hakim. Ini salah satu contoh mengenai aturan yang terkait dengan kekayaan anak yang belum dewasa. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat benda itu dijaminkan atau dijual. Sekarang kita bahas mengenai pembuatan hipotek. Ada dua tahap. Yang pertama yang disebut dengan tahap pembebanan. Untuk membebani benda dengan hipotek harus dibuat akta hipotek. Dengan pembuatan akta hipotek, yang mana akta hipotek ini harus berupa akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Ini bisa dipelajari ketentuan pasal 1171. Tahap yang kedua adalah tahap pendaftaran hipotek. Pendaftaran ini dilakukan di kantor yang mencatat pendaftaran benda atau objek hipotek. Jadi kalau pendaftaran kapal ya di sah bandar, di pelabuhan, di mana kapal itu terdaftar. Begitu juga kalau yang dijadikan objek hipotek adalah pesawat terbang, adalah harus didaftarkan pada kantor yang mencatat pendaftaran pesawat terbang tersebut. Ini untuk pendaftaran pesawat terbang ataupun kapal laut harus didaftarkan pada kantor yang mencatat atau meregister pesawat terbang atau kapal laut. Dan pendaftaran itu juga dicatat di dalam dokumen kepemilikan benda. Dalam pembuatan akta hipotek ini harus memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Apa itu asas spesialitas dan asas publisitas? Yang dimaksud dengan asas spesialitas bahwa catatan di dalam akta hipotek ini harus menyebutkan secara jelas dan tertentu tentang beberapa hal, yaitu tentang para pihak, antara kreditur dan debitur,
kreditur sebagai penerima jaminan, debitur sebagai pemberi jaminan. Lalu penyebutan tentang benda atau objek hipotek dengan segala spesialisasinya. Lalu penyebutan utang yang dijamin dengan hipotek. Dan terakhir penyebutan tentang nilai jaminan. Ini bisa dilihat ketentuan pasal 1171 sampai dengan pasal 1177. Sedangkan yang dimaksud asas publisitas, bahwa catatan tentang hipotek atau penjaminannya harus didaftarkan pada kantor pendaftaran hipotek. Catatan yang ada pada kantor pendaftaran hipotek yang mengatur tentang pendaftaran benda tadi, ini sifatnya terbuka untuk umum. Siapapun yang berkepentingan dengan tentunya membayar sejumlah uang tertentu dapat melihat catatan itu. Ya, ini adalah tujuannya perlindungan kepada pihak ketiga. Inilah yang dimaksud dengan asas publisitas, bahwa catatan tentang penjaminan suatu benda ini dapat diketahui oleh pihak ketiga, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap benda tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang ingin membeli suatu benda, misalkan membeli pesawat terbang, membeli kapal laut, alangkah baiknya harus melihat catatan di kantor yang meregister benda itu, apakah benda-benda tersebut sedang dibebani hipotek ataukah tidak. Inilah salah satu fungsi atau manfaat asas publisitas tersebut. Sekarang kita bahas mengenai nilai jaminan. Dalam asas publisitas tadi disebut asas spesialitas, salah satunya bahwa di dalam akta jaminan hipotek harus menyebutkan nilai jaminan. Apa yang dimaksud dengan nilai jaminan? Kita harus memahami perbedaan antara nilai benda atau nilai objek hipotek, lalu nilai utang dan nilai penjaminan. Misalkan suatu benda yang menjadi objek hipotek ini nilainya 5 miliar, 5M. Ya, suatu objek, suatu benda suatu benda seharga 5M. Sedangkan utangnya debitur senilai 1M. Sekali lagi, suatu benda nilainya adalah 5M, sedangkan utang yang dijamin dengan benda, dijamin dengan hipotek adalah senilai 1M. Lalu berapa nilai penjaminan? Nilai penjaminan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur, pemberi jaminan dan penerima jaminan. Biasanya nilai penjaminan ini, nilai jaminan adalah di atas nilai utang, karena pada saat eksekusi terhadap benda, nilai utangnya bisa melebihi nilai utang. Karena utang itu biasanya juga ada bunganya. Kalau ada keterlambatan juga ada denda keterlambatan dan sebagainya. Lalu apa fungsi nilai penjaminan atau nilai jaminan ini? Yang pertama, nilai jaminan ini menentukan besarnya beban jaminan yang membebani objek jaminan.
Sebagai contoh tadi, benda atau objek hipotek nilainya 5M. Sedangkan nilai jaminan adalah 1,5 misalkan. Ini menunjukkan bahwa benda yang senilai 5M terpasang beban jaminan 1,5M. Dengan adanya atau dengan diketahuinya nilai penjaminan, maka masih dimungkinkan benda itu dipasang beban jaminan lagi karena nilainya masih memenuhi, masih memungkinkan untuk dipasang hipotek lagi misalkan. Yang kedua, fungsi nilai jaminan juga untuk menentukan maksimal besarnya hak preferen seorang kreditur penerima hipotek atas hasil eksekusi atau penjualan objek hipotek. Sekali lagi, nilai jaminan menentukan besarnya maksimal hak preferen seorang kreditur. Jadi misalkan tadi nilai benda nilainya adalah 5M, nilai utangnya asalnya adalah 1M. Nilai bendanya, nilai jaminannya adalah 1,5. Suatu saat debiturnya wan prestasi. Ketika dilakukan gugatan, kemudian dilakukan eksekusi objek jaminan, nilai utangnya ini membengkak menjadi 2M. Jadi utangnya atau kewajiban utangnya debitur menjadi lebih besar, menjadi 2M, sedangkan nilai jaminannya hanya 1,5, maka hak preferen kreditur tadi pemegang hipotek hanya sebesar 1,5. Bagaimana posisi tagihan kreditur yang melebihi nilai jaminan? Tadi kita contohkan 500 juta. Maka posisi tagihan yang 500 juta ini tidak lagi menjadi kreditur preferen, tetapi kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Selanjutnya, peralihan tagihan yang dibebani hipotek. Diatur dalam pasal 1172, penjualan, penyerahan, serta pemberian suatu piutang hipotek hanya dapat dilakukan dengan suatu akta hipotek. Tadi sudah kita bahas bahwa pembuatan hipotek harus dilakukan dengan akta otentik. Akta hipotek itu harus berupa akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Oleh karena itu, pengalian tagihan yang dibebani hipotek disyaratkan juga harus dibuat dengan akta otentik. Tidak dapat peralihan hak itu hanya secara di bawah tangan. Peralihan tagihan yang dibebani hipotek harus dilakukan juga dengan akta otentik, karena hipoteknya dibuat dengan akta otentik. Ini mengenai perjanjian yang dilakukan di luar negeri. Dalam ketentuan pasal 1173 disebutkan, tak bolehlah berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat di suatu negeri asing dilakukan pembukuan hipotek atas benda-benda yang terletak di wilayah Indonesia, kecuali apabila di dalam suatu traktat telah ditentukan sebaliknya. Dari ketentuan pasal 1173 bahwa perjanjian yang dibuat di luar negeri tidak dapat dijamin dengan hipotek atas benda-benda
yang berada di wilayah Indonesia. Tetapi dikecualikan dari larangan itu apabila di antara kedua negara, negeri asing tadi, telah ada perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Kalau dulu Hindia Belanda, ya, kalau sekarang pemerintah Indonesia dengan negara asing tersebut terkait dengan pendaftaran hipotek. Sekarang kita bahas mengenai janji-janji hipotek. Terdapat dalam ketentuan pasal 1178 ayat 1 bahwa janji hipotek adalah janji milik adalah dilarang, atau yang dikenal dengan milik beding. Janji milik ini artinya adalah janji antara kreditur penerima hipotek dengan debitur pemberi hipotek yang isinya menyatakan bahwa kreditur secara otomatis menjadi pemilik benda objek hipotek apabila debitur wan prestasi. Janji yang seperti ini dilarang oleh undang-undang. Ketentuan seperti ini tidak hanya ada di dalam hipotek, tapi juga ada di dalam ketentuan tentang gade, fidusia maupun hak tanggungan. Di dalam semua aturan jaminan kebendaan diatur tentang larangan janji milik. Ini tujuannya adalah melindungi hak-hak debitur pemberi jaminan dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang seorang kreditur. Adapun janji-janji hipotek yang pada umumnya diperjanjikan di dalam pembuatan akta hipotek, dalam KUH Perdata terdapat 4 macam janji. Yang pertama yang dikenal dengan janji sewa. Janji sewa ini adalah janji yang membatasi kewenangan debitur untuk melakukan atau membuat perjanjian sewa menyewa atas benda yang menjadi objek hipotek, di mana debitur dibatasi tidak boleh menyewakan benda itu kecuali dengan izinnya kreditur. Yang kedua yang dikenal dengan janji menjual atas kekuasaan sendiri atau yang disebut dengan parate eksekusi. Janji ini memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual sendiri barang atau objek hipotek itu apabila debitur wan prestasi. Jadi kreditur dapat langsung melakukan penjualan benda itu, akan tetapi penjualannya harus melalui pelelangan umum atau melalui kantor lelang. Jadi dijual dengan cara yang pertama mendaftarkan lelang, kemudian baru setelah mengikuti proses di kantor lelang, baru pada akhirnya dilakukan penjualan atau pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang. Yang ketiga adalah janji asuransi, yaitu apabila objek hipotek itu diasuransikan, maka dengan janji asuransi ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan klaim asuransi bila terjadi suatu peristiwa yang diperjanjikan. Yang terakhir yang dikenal dengan janji untuk tidak dibersihkan, yaitu kalau debitur mengalihkan benda, maka peralihan benda itu tidak boleh diikuti dengan pembersihan dari beban hipotek. Janji ini pada umumnya diperjanjikan di dalam akta hipotek. Pembersihan beban itu hanya dapat dilakukan
apabila penjualan itu dilakukan melalui pelelangan. Selanjutnya kita bahas mengenai roya hipotek. Dalam pasal 1195 disebutkan segala pembukuan hapus dengan dicoretnya di dalam register. Pencoretan dilakukan atas biaya si berutang dengan izin para pihak yang berkepentingan atau menurut suatu putusan hakim yang dijatuhkan dalam tingkatan penghabisan atau yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Yang dimaksud dengan roya adalah penghapusan beban hipotek yang dilakukan dengan mencoret catatan pada buku daftar hipotek dan juga dalam dokumen kepemilikan benda. Yang melakukan pencoretan adalah petugas atau kantor pendaftaran hipotek. Selanjutnya biaya roya ini menjadi tanggung jawabnya debitur. Roya ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan kreditur, baik karena utangnya telah terbayar atau telah lunas, ataupun walaupun belum lunas tapi mendapat persetujuan dari debitur atau debitur melepaskan beban hipoteknya, atau atas putusan hakim. Selanjutnya mengenai hapusnya hipotek. Hipotek ini menjadi hapus, bisa kita lihat ketentuan pasal 1209. Yang pertama, apabila perikatan pokoknya hapus. Hapusnya perikatan bisa salah satunya karena adanya pembayaran. Yang kedua, pelepasan hipotek oleh kreditur. Jadi ini utangnya belum lunas tapi kreditur melepaskan ikatan hipoteknya. Tadi disebutkan dalam pasal sebelumnya atas persetujuan kreditur. Atau yang ketiga, karena adanya putusan hakim yang menghapuskan putusan hakim yang menyatakan hapusnya hipotek. Yang terakhir kita bahas mengenai eksekusi objek hipotek. Eksekusi atau penjualan objek hipotek dapat dilakukan atas dasar ada 3 hal ya. Yang pertama yang disebut dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial pada sertifikat hipotek. Tadi telah kita bahas mengenai lahirnya hipotek dengan membuat akta hipotek dan kemudian dilakukan pendaftaran hipotek pada kantor pendaftaran hipotek. Setelah pendaftaran hipotek, maka kantor pendaftaran hipotek akan menerbitkan yang disebut sertifikat hipotek. Dalam sertifikat hipotek terdapat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat hipotek ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila debitur pemberi hipotek wanprestasi, maka kreditur penerima hipotek dengan mendasarkan pada sertifikat hipotek dapat melakukan eksekusi objek hipotek
dengan cara mengajukan fiat eksekusi atau permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Jadi seorang kreditur tidak perlu mengajukan gugatan biasa atas dasar wan prestasi, tetapi langsung menuntut atau langsung mengajukan permohonan eksekusi dengan menunjukkan akta hipotek sekaligus juga sertifikat hipoteknya. Yang kedua yang disebut dengan penjualan berdasarkan janji menjual atas kekuasaan sendiri atau parabel eksekusi. Untuk eksekusi yang pertama dan yang kedua, semuanya pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh kantor lelang. Pada eksekusi yang pertama, pelelangan di kantor lelang didasarkan atas penetapan pengadilan. Sedangkan pada eksekusi yang kedua adalah dilakukan sendiri oleh kreditur, dengan mengajukan permohonan pelelangan pada kantor lelang. Yang ketiga adalah eksekusi secara di bawah tanah. Eksekusi ini adalah eksekusi yang tidak menggunakan syarat fiat eksekusi dari ketua pengadilan ataupun tidak dilakukan penjualan melalui kantor lelang, tapi dilakukan secara langsung antara kreditur dan debitur tanpa melalui pelelangan. Tentunya eksekusi secara di bawah tangan ini harus dengan persetujuan debitur pemberi jaminan. Silakan pelajari ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur eksekusi hipotek. Kita hanya membahas tentang pokok-pokoknya saja. Demikian pembahasan kita mengenai hipotek. Mudah-mudahan membantu mahasiswa di dalam mempelajari materi pembelajaran. Mahasiswa harus membaca literatur yang ada sehingga bisa memahami materi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.